Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Halo sahabat sehat, selamat datang di program Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministries dan Radio Foster, serta disiarkan juga di 30 radio. Bersama saya, Puji Firmani, topik hari ini kita akan membahas tentang 12 jenis makanan tertinggi pencegah dan pelawan kanker. Bersama expert kita, Ibu Dr. Elizabeth Subrata, Nutrition Advisor dari Jakarta. Beliau adalah seorang dokter yang mempunyai kerinduan agar setiap orang menyadari pentingnya kesehatan yang harus dijaga sebagai anugerah Tuhan yang sangat berharga. Sebagaimana yang diutarakan dalam bukunya, yaitu Rahasia Umur Panjang, yang telah menjadi buku bestseller. Ia telah menjadi pembicara seminar kesehatan lebih dari 15 tahun di berbagai lembaga seperti sekolah, perusahaan, yayasan, dan gereja, baik di dalam maupun di luar negeri, seperti di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Singapura. Ia pernah diundang sebagai pembicara seminar kesehatan di KJRI Houston, Amerika Serikat, dan KJRI Toronto, Kanada. Pendidikan, dokter dari Universitas Tarumanegara Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikan di bidang farmakologi di Universitas Indonesia Jakarta. Pengalaman kerja, pernah bekerja di sebuah perusahaan farmasi di Jakarta sebagai Registration and Medical Science Manager. Luar biasa sekali ya dokter kita saat ini adalah Ibu Dr. Elizabeth Subrata yang punya pengalaman yang luar biasa sekali. Shalom dokter, apa kabarnya hari ini? Ya, shalom. Kabar baik. Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak buat Ibu Dr. Elizabeth Subrata yang sudah meluangkan waktunya buat kita semuanya untuk bisa berbagi di Sahabat Dokter, persembahan SOS Global Ministry dan Radio Foster, dan juga disiarkan di YouTube, juga di 30 jaringan radio yang terintegrasi dengan SOS Global Ministry. Bagi sahabat sehat semuanya yang ingin menanyakan sesuatu berkaitan dengan topik kita hari ini, silakan bisa WA ke nomor 0852 9012 4999. Sekali lagi, bisa WA ke nomor 0852 9012 4999. Baik dokter, kita akan mulai bincang-bincang kita pagi hari ini ya. Gini dokter, berbicara mengenai kanker sebagai penyakit yang konon katanya adalah penyebab kematian nomor 2 di seluruh dunia. Jadi kanker bisa menyebabkan kematian yang karena penyakit ini pada umumnya tidak kelihatan ya dokter di gejala awalnya. Jadi akibatnya ini baru bisa terdeteksi atau ditangani setelah stadium lanjut. Oleh karena itu kita pasti pengen ya bisa mencegah penyakit ini untuk datang ke hidup kita. Dan untuk melakukan pencegahan melawan pencegahan ataupun melawan sel kanker ini dipercaya ada makanan-makanan yang di sekitar kita yang bisa kita gunakan ya dok. Dan ini informasi ini sangat kami butuhkan dari dokter pada saat hari ini. Silakan dokter. Ya, kita pernah dengar Hippocrates berkata bahwa makanan itu adalah obat ya, food is a medicine gitu ya, atau beliau lengkapnya berkata, Bapak ilmu kedokteran ini berkata bahwa let your food your medicine, betul ya. Biarlah makananmu jadi obatmu. Jadi ada harapan yang luar biasa bahwa sekarang makanan itu juga ternyata sekaligus bukan untuk membuat kita kenyang dan membuat kita jadi puas, lalu kita jadi kuat, tapi juga dia adalah obat. Kalau saya lengkapi mungkin nanti dalam bentuk resep atau masakan, mungkin kita bisa tambahkan ya, food is a delicious medicine. Nah, ngerti ya? Jadi food is medicine tadi, atau let your food be your medicine, biarlah makananmu jadi obatmu, tapi bukan sekedar makanan biasa, obat biasa, tapi delicious medicine. Ya, maksudnya makanannya dibuat enak. Enak, maksud saya jadi pasien kanker bisa makan enak, asal tahu cooking methodnya, metode masaknya. Gitu. Nah, mungkin ini lebih penting karena
Kalau bicara makanan apa aja yang bagus untuk kanker, banyak juga yang tahu, udah tahu sayur bagus, buah bagus, begitu, biji-bijian bagus. Tapi gimana makannya? Memangnya makan biji begitu aja, gitu kan? Makan almond mentah begitu aja. Sayur apa makan begitu aja dilalap, gitu kan? Mana bisa juga kan? Nggak selalu bisa. Jadi yang mau dibicarakan hari ini penting sekali adalah justru bagaimana mengkombinasikan, bagaimana memasaknya, gitu ya, bagaimana menyajikannya dan seterusnya, terutama memasaknya, karena itu selain nanti bisa jadi delicious, tapi juga dia menambah baik kadar obatnya. Contoh ya, kita mulai masuk. Ada 12, kita mulai aja langsung masuk ya. Misalnya contoh tomat. Orang tomat, oh ya, ya, makan tomat, tomat. Tomat likopennya tinggi, likopen anti kanker kan, terutama prostat. Oh, tomat vitamin C-nya tinggi dan vitamin lain, antioksidan berarti tinggi. Lalu semua orang makan tomat. Tapi lupa bahwa tomat itu kalau dimakannya, banyak orang pikir makin mentah makin bagus. Belum tentu. Prinsipnya sih memang semakin mungkin lebih tepatnya semakin mentah semakin dekat ke aslinya, lebih tepatnya gitu ya. Ya. Bentuk aslinya maksudnya belum digoreng, belum diolah, belum dijadiin saus tomat, belum dijadiin apa tuh? Kalau beri-berian belum jadi selai, kalau nanas belum jadi selai nanas gitu ya, masih seperti aslinya Tuhan ciptakan itu memang masih tinggi antioksidan dan phytonutrients-nya, makanan yang apa namanya phytochemicals-nya yang jadi obatnya gitu. Jadi misalnya tomat, tomat ternyata kalau 2 menit dimasak itu udah mulai naik. Jadi ada percobaannya dimasak, tentu bukan masak kematangan ya sampai bonyok, tapi masak misalnya undercook. Undercook tuh artinya di bawah titik didih 85 derajat. Ini trialnya ada 85 derajat. Dimasak 2 menit, ternyata likopen itu naik. Likopen zat anti kankernya. Translikopen atau sislikopen bentuk likopen yang mudah diserap oleh usus itu naik. Langsung up ke atas ya. Dimasak 2 menit. Lalu dicoba lagi. Kok gitu 15 menit. Dimasak lagi 15 menit, likopennya tambah menaik. Baik cis likopen yang mudah diserap usus, baik trans likopen, baik antioksidannya. Karena antioksidan ini yang dipakai nanti untuk mengguyur kebakaran yang terjadi pada pasien kanker yang kita kenal namanya inflamasi. Diambil dari kata flame, kebakaran, gitu kan. Rootnya, akarnya dari pasien kanker itu adalah satu kata ini, inflammation atau inflamasi. Akar katanya flame gitu kan, kebakaran. Seperti kebakaran disiram air supaya padam, ini juga sama, cuma bukan disiram air, ini namanya dengan antioksidan. Nah, itu banyak pada buah, pada sayur yang kita sudah kenal, pada makanan yang dimasak dengan benar. Sebab ketika di atas 100 derajat, di atas apalagi lebih lagi gitu ya sampai gosong sampai udah jadi kue dan seterusnya itu udah hilang. Selain hilang nanti jadi bahaya lagi. Hilang. Jadi tomat ini 85 derajat di penelitian ini 2 menit dicek, oh likopennya naik, translikopen, sislikopennya naik, lalu antioksidannya naik. Saya nggak usah bacain persentasenya deh karena waktu. Lalu coba lagi 15 menit kalau gitu masaknya. Tapi tetap suhunya cuma 85 derajat. Naik lagi. Sislikopennya, translikopennya naik lagi. Sampai akhirnya 30 menit sekarang. Tambah naik. Nah, setelah itu baru turun sampai bisa 300%, naiknya 3 kali lipat kadar antioksidannya dan zat anti kanker. Berarti kita belajar sekarang cara memasak itu penting banget. Gitu. Jadi bukan asal makan, iya beli tomat, cuci enggak lagi makan sama pestisida. Ingat loh, tomat itu pestisidanya banyak loh di Indonesia. Anda harus tahu sampai putih tuh disemprot. Saudara ya, jadi bukan begitu. Dicuci yang bersih, ini lalu dimasak gitu. Nah, jadi hari ini kita belajar bahwa
memperlakukan makanan yang Tuhan ciptakan sudah jadi obat ini juga harus punya knowledge, mesti punya pengetahuan ya. Eh, Nanti bisa lihat saya banyak ada di YouTube atau nanti saya kasih nomor telepon sekretaris saya kalau ingin memiliki resep-resep ya. Saya punya USB, punya punya apa namanya? Punya media baik itu MP3, baik itu MP4 dan seterusnya. Eh, karena sekarang nggak keburu, sekarang cuma kasih garis besar. Ya. Jadi begitu. Memang dari 12 ini tomat itu adalah yang salah satunya perlu dimasak. Ada lagi yang kedua ya, saya tambahin sebentar ya, mumpung lagi ngomong masak. Misalnya, tahu, oh iya iya iya, makan brokoli, brokoli anti kanker. Oh iya iya, ada lagi temennya kale, lagi rame tuh, KALE ya, kale bukan cake. Kalau cake, waduh, bisa bikin kansernya merajalela. Ini kale, kale itu KALE, daun hijau seperti chaisim. Gitu. Itu anti cancer banget. Itu masuk cruciferous vegetables. Lalu kol, lalu kembang kol, lalu sawi putih. Gitu. Itu namanya golongan cruciferous vegetables. Nah, ini pun juga harus cook, harus dimasak. Nah, selama ini salah orang ngeblend, pakai blender gitu kan, pada makan jus bayam, jus kale, jus brokoli, detox, kata detox, anti kanker. Tapi sebenarnya itu nggak boleh. Karena waktu makan mentah itu ada zat yang namanya goitrogen, itu mengganggu fungsi tiroid, dari namanya goiter, kita tahu ya. Tiroidnya nanti terganggu, nanti jadi dia mau sembuhin kansernya, mau lawan sel kankernya, tapi tiba-tiba timbul masalah di tiroid, thyroid problem. Karena yang mentah tadi dari kale, kembang kol, brokoli, sawi, gitu ya, bayam, itu ada goitrogen. Nah, waktu dimasak, tentu seperti tomat tadi, undercook, di bawah titik didih. Hilang, gone goitrogennya. Nah, dari sini kita tahu kalau mau kita dapat anti kanker, di dalamnya macam-macam tuh. Nah, ada sulforafan dan seterusnya, kita nggak usah belajar itu, tapi ada zat anti kankernya. Itu tetap ada, jadi harus masaknya hati-hati, di undercook namanya, di bawah titik didih, lalu zat yang berbahayanya juga yang menyertai yang ada pada mentah itu jadi gone. Gitu ya, menarik di sini, ini yang banyak orang awam nggak tahu, karena rame-rame pada makan mentah semua. Belum nggak dicuci lagi ya, lalu pestisidanya masih, nanti mereka marah sendiri, saya udah makan sayur banyak berkilo-kilo, tapi kanker saya makin parah lah, iya makan pestisida, gitu kan, mesti jadi cara cucinya. Jadi nanti lihat di Tokopedia, tadi misalnya ada yang membutuhkan USB, media dan sebagainya, saya ajarin cara mencuci, resep nih, buku rahasia umur panjang saya ya, ada di Tokopedia. Ini udah masuk bestseller. Jadi miliki ini wajib sebenarnya, kayak buku wajib ya untuk belajar, tapi nggak ada resep-resep terlalu banyak di sini karena nanti jadinya tebel bukunya. Nanti orang males baca lagi. Jadi dalam bentuk USB gitu ya, bisa di Tokped. Nanti pelajari bagaimana mengkombinasinya jadi enak. Nanti kita bikin dalam bentuk setelah dimatengin itu tadi tomat dan sebagainya, kita bisa dalam bentuk smoothie misalnya ya. Jadi saya punya ada 10 hari bikin smoothie ya. Ini satu paket, nanti di Tokopedia juga ada. Bagaimana bikin smoothie yang enak selama 10 hari ya, ikut Daniel. Daniel kan 10 hari. Waktu itu, waktu dia harus menunaikan tugas yang besar berperang ya. Jadi hanya makan buah, sayur, air putih katanya begitu kan. Nah, cuma nggak semua orang bisa punya buah, sayur begitu saja. Jadi mesti diolah, dikombinasi, di jadi satu smoothie yang enak banget gitu. Nah, prinsipnya memang sayur itu sangat nggak disukai, apalagi pasiennya habis kemo mual toh. Gimana suruh makan sayur pahit, apalagi mentah. Tapi kita di nutrisi belajar kalau pahit itu bitter taste, ketemuin aja sama sour taste, rasa asam. Gives the good taste. Jadi memberikan rasa enak. Nah, rasa pahit misalnya caisim pahit gitu ya. Misalnya cilantro.
Nah, sekalian kita masuk ya. Salah satu yang adalah anti cancer dari sayuran hijau, kita udah mulai masuk ke poin ketiga nih. Tadi tomat pertama ya. Lalu tadi ngomong lagi golongan cruciferous vegetables ya, kale, bayam, kembang kol, brokoli ya. Kedua ya. Yang ketiga, daun hijau lainnya yang kecil-kecil. Anda mungkin tahu daun ketumbar yang nggak enak tuh baunya, yang kalau makan kerapu, ikan tim, suka dipakai daun ketumbar kan? Nah, itu bagus banget. Itu buat cuci darah kita dari logam berat. Karena logam berat adalah pemicu kanker sel sebenarnya untuk merajalela. Gitu. Daun ketumbar atau cilantro namanya di supermarket banyak berjejer bersebelahan dengan seledri. Nah, ini mirip seledri bentuknya. Jadi seledri itu juga anti kanker. Lalu bersebelahan lagi bentuknya dengan parsley. Jadi daun hijau yang kecil-kecil daunnya gitu ya. Ngerti ya, kalau bayam kan, kalau caisum kan gede-gede. Kalau ini yang kecil-kecil, bayangin ya seledri, lalu bayangkan tadi daun ketumbar, lalu bayangkan daun parsley yang suka ditaruh di ayam panggang tuh, cuman jadi hiasan. Tapi sebenarnya jangan dibuang, jangan cuma jadi hiasan, karena itu kalau di blender memang pahit. Di blend, maksudnya di blender itu menggunakan blender itu pahit. Jangan takut, kan Tuhan kasih buah rasa asam, misalnya lemon. Misalnya pineapple, nanas ya, yang setengah asam, setengah manis gitu kan. Misalnya kiwi, ya ini yang saya sebut yang anti kanker semua nih. Gitu, asam. Nanti kaget, loh kok udah enak ya? Karena tadi bitter taste, rasa pahit, ketemukan dengan rasa asam untuk memberikan rasa enak. Kalau masih kurang manis, kan ada mangga, gitu kan, nanasnya tambahin yang manis misalnya kan, ada anggur, itu semua daerah buah-buah anti kanker tuh, begitu. Jadi udah kebayang belum, enak banget ya kalau gitu smoothie saya, enak banget gitu, asal ada lemon dan nanas. Nah, kita udah mulai masuk ya ke itu tadi, jadi udah masuk ke 4 nih tanpa disadari. Ulang ya supaya hafal. Yang pertama tadi kita ngomong tomat ya. Yang kedua kita ngomong itu ya golongan cruciferous yang adalah kembang kol, kale, bayam ya, brokoli, betul ya. Yang ketiga kita tadi mulai masuk ke daun yang kecil-kecil ya, seledri, cilantro, parsley gitu kan. Betul. Nah, yang keempat saya bilang tambahin buah yang asam supaya yang daun-daun ini jadi enak rasanya. Nah, buahnya yang saya pilihkan karena the top kita ngomongnya 12 tertinggi, buah yang banyak enzimnya. Itu buah lokal, enzim. Karena untuk melawan sel kanker itu perlu banyak enzim. Enzim, bukan beli vitamin enzim gitu, tapi cari buah yang banyak enzim. Misalnya pepaya, betul ya? Cari pepaya manis tadi untuk rasa manis. Misalnya mangga, banyak enzimnya. Misalnya nanas, banyak. Nah, itu sangat berguna untuk pasien kanker. Selain bikin smoothie-nya tadi enak, ya. Nanti resepnya lengkap di sini. Siapa tahu ada yang memerlukan, sedang berjuang dengan sel kanker, mau makan smoothie, silahkan. Sudah diatur 10 hari kombinasinya. Lalu bisa juga pisang. Pisang juga banyak enzimnya dan pisang itu bikin manis. Gitu kan, asamnya lemon, jangan lupa. Nah, kita mulai masuk ke berapa sekarang? Kelima ya. Golongan citrus. Apa nih? Anti kanker. Ya, ulang ya supaya bisa hafal. Pertama tomat tadi sudah, lalu golongan kol apa tadi, brokoli ya, cruciferous vegetables yang mesti dimasak, lalu daun yang kecil-kecil ya, seledri, cilantro, daun ketumbar dan parsley, lalu apalagi tadi buahnya ya supaya manis, ada pepaya, ada mangga, ada nanas yang banyak enzimnya, ada pisang, itu buah-buah lokal loh, murah. Itu ya. Lalu yang kelima tadi kita bicara, sekarang tambahin kita bicara mengenai eh, golongan jeruk, citrus. Ada jeruk lemon tadi kan ya, ada jeruk peres Pontianak, ada jeruk sankis, gitu. Pokoknya berbagai jeruk kan banyak banget.
Kira-kira udah kebayang belum? Ya, nanti smoothie-nya udah mulai enak nih. Nano-nano namanya. Nano-nano rasanya. Ya, walaupun tadi ada pahitnya, tapi ketemu buah-buah ini. Asam manis begini. Wah, jadi enak. Makanya food is a delicious medicine. Ya, jadi kabar gembira buat para pasien kanker. Ayo semangat, jangan putus asa. Tinggalkan udah yang gorengan, kue, cake, ya. Ganti dengan kale. Jangan cake tapi kale. Beda ya. Ngomongnya bersama cake, C-A-K-E, cake. Kale, K-A-L-E. Gitu. Kale itu yang bisa seenak ini. Kan Tuhan kasih buah yang manis. Itu ya. Dengan lemon saja sudah enak. Oke, kita sudah mulai ke berapa? Mau diinterrupt dulu atau mau satu lagi ya? Saya tambahin aja. Satu lagi adalah sedikit dulu, baru kita nanti ada pertanyaan yang kedua. Golongan berries, berry-berryan, strawberry, cranberry itu agak asam tuh bulat-bulat. Itu buat saluran kencing juga tuh. Kalau kalau ada infeksi di saluran kencing. Kita kenal dong strawberry, udah ada di Indonesia strawberry organik. Kalau bicara cancer, usahakan cari yang organik. Gitu, strawberry, blueberry, cranberry. Blueberry kita nggak biasa di sini. Tapi itu ya golongan berries. Kalau di supermarket dijual satu pak itu isinya 6 macam. Ada blueberry, ada blackberry, ada cranberry, gitu kan? Ada strawberry, ada raspberry, gitu. Oke, ya. Nah itu dimasukin juga nanti di blend, di blender ya. Nanti lihat resepnya di sini. Oke, jadi sudah sampai berapa, Dek? Siapa nih namanya? Puji. Puji ya. Jadi Puji sudah dapat berapa? Sudah dapat 5. Betul? Ada 6, ada golongan. Udah 6, betul. 6. Oke, mau nanya lagi dulu atau mau saya terusin aja sampai 12 dulu? Iya, ini boleh langsung dilanjut aja. Lanjut ya, supaya masih ingat ya. Sekalian nyatet ya soalnya. Oke, nah yang berikutnya adalah yang kita nggak pernah sadar nih. Kunyit itu mah udah pasti kunyit itu. Tapi siapa yang bisa makan kunyit kalau lagi kemo? Mual kan, baunya aja nggak enak. Ternyata kunyit itu kalau ketemuin jahe gitu ya. Jadi kunyit empon-empon ya. Ya, Cuma jangan beli. Kalau beli dikasih gulanya banyak karena yang jual nggak yakin kalau dia jual nggak pakai gula banyak laku. Karena orang mau carinya manis karena kunyit nggak enak, jahe pedes. Nah, lihat nanti saya punya resep lagi di sini namanya Bayu Turmeric Water. Jadi kunyitnya misalnya ambil akar-akaran kunyit dihalusin gitu ya. Kita tahu kunyit akar Kenapa, Bu? 2 sendok makan. Lalu kasih jahe Ya, 2 terus? sendok makan gitu kan. Lalu dikasih harus dengan lada hitam sedikit, cuma seujung sendok kecil. Kenapa lada hitam? Karena lada hitam itu mengandung piperin untuk membuat kunyit lebih mudah diserap usus sampai 2000%. Itu banyak sekali. Jadi ada artinya. Sedikit aja, jangan satu. Itu tadi kan 2 sendok makan akar kunyit, akar jahe. Ininya mah cuma seujung sendok untuk membantu penyerapan di usus. 2000% lalu diantar ke darah. Nah, kunyit ini sifatnya luar biasa. Dia seperti tomat tadi antiinflamasi, antioksidan tinggi, dan dia antiinflamasi terutama. Jadi sel kanker diblok, nggak bisa membelah. Menarik ya, harga yang murah untuk dibayar. Tapi ya kembali aja kalau kunyit aja suruh gigit-gigit kunyit orang nyerah. Nah ya kita bikin tadi minuman, namanya minuman kunyit kayak empon-empon gitu. Cuma yang dijual kayaknya pada lupa kasih lada hitam. Ya, lada hitam itu ada peperin sekali lagi yang membuat kunyit diserap lebih banyak. Lalu diseduh air panas ya, tadi ya jahe, kunyit, lalu dengan lada hitam. Seduh air panas, kira-kira 1 liter ya, buat sehari minum. Nanti udah mulai adem, tambahin lemon. Gitu, udah mulai makin enak kan? Kalau lemon ketemu apa-apa pakai lemon tuh rasa jadi enak gitu loh, inget-inget aja.
kasih lemon. Kalau kurang manis, kalau dia punya kencing manis lebih atau dia kanker nggak boleh pakai gula. Paling tidak madu kalau nggak ada kencing manis ya, nggak ada diabetes. Tapi kalau nggak bisa stevia, paling aman. Tuh pemanis dari daun stevia ribodiana. Daun ini memberi rasa manis. Lalu udah dibikinin gulanya sekarang. Nah, jadilah satu minuman yang luar biasa nih, enak banget. Mau musim hujan, kita minum anget-anget tadi enak, atau masih musim panas, misalnya kita masukin kulkas, tambahin es batu, ganti soft drink. Tapi ini minuman yang enak dan menyembuhkan. Jadi ada banyak jalannya, jadi itu memang pekerjaan saya yang mengatur karena kasihan pasien nggak semua bisa makan seperti itu ya, apalagi kalau habis kemo. Jadi banyak sekali resep, nanti bisa hubungi Tokopedia atau nanti sekretaris saya karena Anda harus bikin itu, kalau nggak enak. Nah, minuman kunyit ini enak sekali, enak banget, empon-empon. Ditambah lagi masih COVID kan sekarang juga, empon-empon ini sangat menolong. Oke ya, jadi udah dapat berapa? 6 ya? Ya, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, betul. Nah, sekarang yang ke-11 saya selesaikan dulu. Tambahin anggur deh, cuman nih anggur sekarang agak susah cari yang organik. Jadi dicuci bersih-bersih. Karena anggur itu mengandung resveratrol. Itu adalah polifenol yang ampuh sekali untuk melawan sel kanker. Bisa beli suplemennya resveratrol misalnya ya. Nanti Anda pelajari di USB saya. Tapi grapes itu, anggur itu ini buah negaranya Tuhan nih. Jadi buah yang ada di negara Israel itu rupanya punya efek menyembuhkan. Kan ayat bilangnya engkau akan sampai di satu negeri, negeri yang penuh dengan anggur. Betul ya? Ya. Negeri yang penuh dengan delima. Betul ya? Jadi delima juga anti kanker itu. Ya, nanti ini saya masukin satu grup ya. Anggur, delima negara buah negara Tuhan ya. Ya. Anggur, ara, delima, zaitun. Ingat ya, kau akan sampai di satu negeri yang penuh dengan anggur, negeri yang penuh dengan ara. Ara tumbuh loh di rumah saya tuh berbuah terus tuh. Tahu ya, enak buah ara itu yang menyembuhkan Hizkia. Ingat waktu Hizkia harus mati, waktu itu terus dia nangis berdoa, dia minta Tuhan jangan saya mati dulu, terus Tuhan kabulkan. Ingat ya cerita dia ditambah 15 tahun umurnya karena datang Nabi Yesaya membawa buah ara. Buah ara itu ditaruh di barah lukanya si Hizkia ini yang menyebabkan kematian ini. Jadi memang diduga buah ara itu mengandung benzaldehyde. Entah itu anti cancer sedang diteliti, tapi atau juga yang paling tidak dia antibiotik itu yang kuat untuk membunuh, menyembuhkan barah si Hizkia ini. Ya kita tanam aja di rumah buahnya. Ya, nanti coba belajar. Itu enak enak sekali buahnya kalau mau kecil-kecil kan buah ara. Jangan yang bentuk manisan terus dong. Nanti kemanisan kan. Cancer cells are sugar addicts. Sel kanker itu ketagihan gula. Jadi pasti jangan manis, jangan kalau saya ngomong buah gini jangan beli manisan atau ya, jangan beli manisan ara, manisan anggur, kismis namanya gitu ya, sedikit boleh. Jadi manisan selek stroberi ya bukan, yang dimaksud benar-benar buah segernya. Ya nanti dimasukkan ke smoothie. Menarik ya, anggur, arak, delima. Nah, delima tuh bagus, agak aman sedikit karena kulitnya tebal ya tetap aja sih kalau bisa ada yang organik selalu lebih bagus organik. Delima tahu ya, enak sekali di rumah saya tumbuh. Jadi di rumah saya tanam aja semua yang ada di negara Tuhan saya tanam di kebun saya. Arak tumbuh, delima tumbuh, anggur ada, cuma masih kurang manis sedikit. Saya lagi cari cara ini semua dibuat sedemikian rupa organik bisa. Zaitun, nah zaitun ini agak susah. Saya daunnya sih tumbuh tapi buahnya belum berbuah gitu ya. Zaitun, lalu di negara yang penuh dengan iya ya buah ini ya, kok akan sampai di satu negeri yang penuh dengan anggur, ara, zaitun, delima.
Nah, jadi dimakan ya. Udah jelas itu pasti berkat Tuhan. Menarik ya? Jadi nggak susah, benar food is a delicious medicine. Jadi tinggalkan yang lain ya. Oke, tadi buah yang tinggi enzimnya udah ya, pepaya, pineapple dan sebagainya. Oke, sekarang jadi ke berapa? 9 ke 8 kali. 8. Hah? Setelah kunyit, anggur, oh ya 9, 10. 8, 9. Ya, Di nomor. ya. Oke, sekarang yang berikutnya ini adalah yang namanya omega 3. Omega. Nah, ini udah mulai masuk ke suplemen. Ya, omega 3 cari yang pharmaceutical grade. Pharmaceutical grade ya, artinya grade-nya farmasi ya. Saya 8 tahun tadi di farmasi kan, jadi saya bikin obat memang enggak semua itu memenuhi syarat obat-obat yang beredar atau suplemen vitamin. Jadi makanya lebih baik makan keaslinya itu the best. Sebenarnya asal bisa mengolahnya. Ya kalau perlu juga akhirnya beli suplemen boleh. Omega 3 tapi sayang juga kan bisa ada di flaxseed, betul ya? Tahu flaxseed itu minyak biji rami yang kalau di Alkitab bilang buat bahan bikin kain linen loh. Yang buat bait Allah tuh. Itu namanya dari biji rami kalau bahasa Indonesianya di Alkitab. Kalau bahasa Inggrisnya flaxseed, Flax. Kalau buka bahasa Inggris Alkitab ada tulisan flax, Flax, seed, biji, kayak biji wijen bentuknya. Kayak biji wijen. Itu namanya flaxseed. Nah, ada yang jual oilnya. Kalau masih makan seednya gini banyak serat. Ini terutama hampir evidence based untuk kanker payudara, breast cancer. Ya, jadi pasien breast cancer segera makan flaxseed. Dia selain mengandung lignan yang bagus sekali, juga dia adalah mengandung omega 3 yang adalah kalau sel kanker tuh kalau ada omega 3 di tubuh kita tinggi, di darah kita, sel kankernya seperti dipagarin gitu. Jadi sel kankernya nggak bisa metastasis kemana-mana. Menarik ya? Jadi perlu omega 3. Ya, omega 3-nya jangan cepet-cepet makan ikan, ikannya digoreng lagi. Ya, biarpun ikan omega 3-nya tinggi, tapi kalau digoreng bukan jadi hilang, tapi jadi bahaya. Karena goreng itu suhunya tinggi sekali, malah jadi karsinogen. Namanya banyak tuh, heterosiklik amin, HCA. Jadi kalau goreng-goreng tuh pasti keluar yang namanya heterosiklik amin. HCA, dia adalah karsinogen. Kalau goreng-goreng itu pasti keluar akrilamid kimia. Coba baca ke Darmais. Itu ada tulisan, goreng-goreng itu harus dihindari kalau buat kanker. Karena akan jadi akrilamid tuh minyak goreng, keluarin akrilamid. ACRILAMIDE. Akrilamid ini karsinogen. Jadi kira-kira totally orang pasien kanker tidak boleh makan gorengan. Lalu juga gorengan kalau ya enggak bakar aja bakar nggak usah pakai minyak goreng katanya. Bakar juga keluarin PAH, poliaromatik hidrokarbon. Karbon. Hafalin aja kan gosong-gosong tuh. Dia adalah karsinogen. Jadi nggak bisa bakar-bakaran. Kalau kepaksa makan bakaran, kemakan, Anda harus ingat acar, bawang-bawangannya, ketimunnya, wortelnya, acar ya acar. Nah, si acar ini lemon, ya kan? Kalau dia pakai jeruk limau, jeruk peres, jeruk limau ya, bagus juga menetralkan hidrokarbon. Menarik ya? Nah, di sini kita jadi bisa belajar kombinasi ini. Kalau terpaksa Anda ke makan bakar, makan sate, misalnya itu nggak bisa sering-sering. Ada yang bilang makan gosong, roti bakar. Aduh, roti bakar. Itu kan karbon itu cancer. Nah, ikan bakar, ikan omega 3-nya tinggi. Bodoh, kok dibakar. Jadi malah kanker. Nanti marah lagi datang ke saya, dokter saya udah ikutin yang dokter ngomong, udah makan ikan, makan buah, makan sayur. Saya kanker juga makin parah. Saya tanya gimana? Ya goreng-goreng lah. Pakai minyak lah masaknya. Atau tadi dibakar. Ya, jadi jangan bertumpu pada
ingredientsnya aja tadi ini 12 macam, tapi cara masaknya juga dipelajari. Ya, nggak boleh di atas 120 derajat. Saya selalu ajarin Celcius. Kalau goreng tuh pasti di atas 120, 180, 200 kali. Apalagi kalau minyaknya bergolak-golak. Oven, biarpun nggak pakai minyak, tapi kalau oven bikin kue di restoran atau beli itu 180 derajat. Yang biarpun yang di oven oat misalnya bagus tadi, yang di oven apa misalnya tomat maunya di oven misalnya gitu udah jadi jahat, jadi karsinogen. Nggak boleh lebih dari 120 derajat karena akan terjadi Maillard reaction. Maillard. Maillard reaction. Maillard reaction adalah reaksi antara reaksi pengikatan apa namanya protein dengan glukosa dari makanan kita kan ada protein dan glukosa membentuk satu zat yang namanya AGEs, Advanced Glycation and Products. Dia adalah karsinogen. Ya, Anda hafalinnya gitu aja deh, karsinogen. Bikin kanker. Nah, jadi mulai sekarang inti ya ibu-ibu yang merawat suami kanker atau merawat diri sendiri kanker atau anak atau family. Tinggalkan gorengan, tinggalkan bakaran, tinggalkan ngoven-ngoven dengan suhu tinggi. Ya, ingat ya. Jadi suhunya sedang aja. Kalau bisa jangan lebih dari titik didih. Maksimal di 120 derajat Celcius tadi. Menarik ya? Bisa, sangat bisa ya. Makanya mesti pakai temperatur. Oke, kita kembali sekarang kepada tadi bakaran udah. Kita kembali kepada oh iya, kalau tadi kepaksa juga makan sate segala bawang-bawangan tadi ya termasuk bawang bombay. Sekarang kita masuk ke nomor 9 atau 10. 10 ya. Golongan bawang-bawangan. Golongan bawang kita taunya bawang merah, bawang putih. Tapi sebenarnya ada bawang bombay yang jarang disentuh. Nah, bawang bombay ini punya germanium. Germanium itu oksigen transporter. Jadi artinya untuk transport oksigen ke sel tubuh. Kita tahu sel kanker paling takut sama oksigen. Jadi kalau suasana tubuh kita oksigennya tinggi, bukan minum air oksigen nih. Itu mah bisa terbang lagi. Yang ada di makanan aja dari Tuhan. Ingat orang Israel waktu itu mau keluar dari Mesir, mereka bilang, aduh aku rindu bawang-bawangan yang ada di Mesir. Jadi rupanya salah satu rahasia orang Israel pinter, karena dia tinggal di negara Tuhan yang tadi tuh, buah-buahnya itu anggur, ara, delima, betul ya, zaitun. Lalu juga dia makan bawang-bawangan. Jadi ada bawang bombay, ada bawang daun bawang, ada bawang yang buat lumpia tuh di Semarang. Namanya bawang chips ya kita sebutnya ya, bawang acar gitu tuh. Nah, itu tuh benar-benar punya sifat anti kanker. Jadi semua bawang-bawang. Cuma bukan bawang goreng buat nasi uduk gitu. Ya jadi kanker. Sayang bener tuh bawang aturannya buat sesuatu yang baik Tuhan ciptakan. Diacar kayak gitu bawang. Kalau saya dikukus sama tahu, gitu kan bawang saya jadi masih bulet-bulet begitu atau tadi jadi acar gitu ya. Atau bawang tuh pokoknya bikin enak masakan kan. Nasi aja pakai bawang, pakai garam gitu kan. Saudara kalau lagi orang susah tuh, orang di Bandung kalau susah katanya asal punya nasi, asal ada bawang, ada kencur, ada garam gitu kan. Nah, udah jadi lauk. Nah, itu mesti benar. Nggak usah digoreng-goreng. Jadi bukan bawang goreng. Ya, di steam, dicampurin dengan tahu dan seterusnya. Liwet, dibikin nasi liwet. Ya, nasi merah. Misalnya, jangan nasi putih dong. Nasi putih gula. Sel kanker tadi ketagihan banget sama gula. Dan nasi putih adalah gula. Terus bilang nasi merah nggak enak kayak makan kayu. Iya, asal cara masaknya bisa, bagus. Namanya nasi liwet. Saya bikin liwet. Masak nasi merah yang kayak kayu tuh tadi kerasnya. Masaknya pakai yang wangi dong. Pakai serai, pakai daun jeruk, pakai lengkoas. Gitu kan udah kebayang ya, wangi ya. Terus pas udah mateng,
mateng, nasinya beruap, masih panas-panas, cepet-cepet masukin bawang merah, cepet-cepet masukin bawang bombay itu. Karena dia yang menghasilkan germanium untuk ngantar oksigen. Jadi melepas di dalam, masukin cepet-cepet kemangi. Gitu ya, kemangi kan daun hijau juga tuh, sama kayak tadi hampir mirip seledri. Lalu masukin cepet-cepet cabai. Begitu. Nah, terus diaduk. Melepas sendiri kan, kebayang ya, nasi panas cepet-cepet, jangan masukin kelapa, kalau mau coconut bikin sendiri tapi santan, jangan dari awal masak santunnya di nasi, nanti santunnya jadi jahat, jadi akrilamid. Setelah nasinya mateng, cepet-cepet santan kental, nanti ada cara mau bikin santannya ya di sini. Santan yang masih mentah masukin ke dalam nasi tadi supaya enak, masukin kemangi, masukin bawang merah, masukin bawang bombay, masukin bawang putih. Apalagi bawang putih untuk imun sistem. Udah kebayang belum? Enak. Di dalamnya ada lengkuas, ada salam, ada serai, ada daun jeruk. Wah, nano-nano nasi liwet itu. Kan sehat, tinggal tambahin apa makannya. Cuma kasih garam dikit aja udah enak. Mau pakai petai boleh lah untuk lauknya gitu kan. Nah, petai sendiri juga sebenarnya mengandung zat untuk hilangin logam berat. Masukin aja ke dalam nasi tadi. Aduh, kalau nggak pakai teri nggak enak nasi liwet. Gimana ya? Boleh. Terinya cuci dulu, buangin formalinnya ya. Kadang-kadang semprot baygon lagi yang di pasar tuh. Terus buangin dulu, cuci. Jadi nggak terlalu asin. Jangan digoreng. Di-bake aja. Sebenarnya teri itu omega 3-nya tinggi tuh. Cuman 100 derajat aja saya bikin 2 jam gitu. Saya panggang udah crispy. Nah, udah kan? Jadi pasien kanker bisa makan enak juga. Asal tahu caranya ya. Oke, sekali lagi di sini banyak resep. Nanti di kelompok USB saya Anda bisa cari di Tokopedia atau bisa hubungi sekretaris saya. Nanti ya untuk tahu resep-resep itu. Jadi kita bahagia. Hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau pasien kanker bisa gembira karena makanannya enak, delicious, imun sistemnya meningkat dong. Kan hati yang gembira obat. Imun sistem itu penting sekali untuk lawan sel kanker. Jangan dibikin stres, pasien kanker makannya mentah semua, lalu dicemberutin, lalu dikeselin gitu sama keluarga. Ya, kesian dong. Ya, kita mesti dengan hati, dengan sukacita menyediakan, karena Tuhan kasih bahannya nih luar biasa. Enak banget ya. Oke, omega 3 jadi udah dapet di flaxseed tadi ya. Nomor 10 kan ya itu ya. Lalu udah dapet di ini lagi chia seed namanya chia seed. Kalau flaxseed tadi kayak wijen, tapi bukan wijen. Ya wijen juga bagus sih, tapi enggak top 12 ya. Chia seed itu kayak biji selasi, tapi bukan biji selasi. Bentuknya kayak biji selasi, ya. Jadi itu banyak sekali chia seed, jadi direndam aja bisa bikin puding chia seed gitu karena dia kental. Jadinya ngegel, ngegel. Ya, biasanya kalau saya masukin aja ke ke blender. Jadi bikin smoothie. Tapi chia seed itu kental, jadi apa namanya buat gelontor lemak juga dia. Tinggal kasih santan sedikit, kasih gula merah sedikit gitu misalnya ya. Atau dengan lemon tadi, dengan madu, kasih chia seed minuman kita, atau bikin apa tuh yang rame sekarang infused water. Ah, nggak mau minum air putih doang, ah air putihnya tambahin lemon, tambahin nanas, misalnya gitu kan rame tuh. Pakai jeruk lemon, pakai apa aja yang Anda mau, pokoknya tumbuhan itu kan anti kankernya tinggi. Lalu masukin chia seed, ngambang-ngambang kan, bayangin kayak selasih ya, megar minum itu udah mengandung antioksidan. Jadi sangat sangat banyak yang Tuhan kasih ya. Makanya food is a delicious medicine. Selesai dulu ya omega 3 selain di ikan. Ikannya di steam aja ya. Gitu. Saya kasih satu resep ikan lagi deh biar semua tahu bahwa ada selalu ada jalan keluar. Saudara makan ikan tadi bukan digoreng, dibakar. Jadi apain dong? Kata saudara, amis kan, anyir. Loh, ya tumis aja bawang merah, nggak api besar ya, asal aja dengan minyak asal wangi gitu.
Jangan sampai gosong, bawang merah, bawang putih, daun jeruk, lengkuas, salam serai. Itu kan? Wangi dong. Habis gitu, saudara masukin ini kuah nih. Ceritanya mau bikin sup ikan, sup ikan. Masukin kuah. Kuahnya jangan air putih. Tadi nanas masukkan, ya, yang tinggi enzim buat kanker. Nanasnya di blender pakai blender high speed yang jadi halus atau di jus. Ini boleh untuk ngambil airnya. Saya lebih seneng seratnya ikut, jadi pakai high speed blender. Jadi halus banget. Kira-kira 300 cc nanas gitu. Dan tomat. Tadi ingat tomat kan? Tomat 500 cc. Blender pakai high speed. Halus kan? Nah itu jadi kuah. Masukin ke tadi tumisan bawang, salam, serai, lengkuas, daun jeruk. Udah kebayang belum? Udah wangi cabe dong. Cabe. Cabe itu vitamin C-nya tinggi. Masukin tuh kuah tomat, nanas gitu. Cepet-cepet masukin ikannya. Nanti didih sebentar aja karena ikan cepat matang. Jangan lama digelodok-gelodok itu tomatnya antioksidannya hilang semua sama. Nah, ingat teori tomat aja tadi, kalau nggak apinya kecil sekali di 30 menit. Kalau mau. Tapi api kecil ya, kecil banget. Tadi kan teorinya 30 menit kan antioksidannya tinggi. Kecil sekali kayak di steam gitu. Api yang sangat kecil. Nah, ikannya mateng, tomatnya jadi antioksidan tinggi, anti kanker, nanasnya penuh enzim anti kanker, salam serai lengkuasnya semua juga anti kanker, bawangnya anti kanker, kunyit kan, kunyit. Jadi semua tuh jadi dalam bentuk satu makanan nih. Selain tadi bentuk smoothie, sekarang bentuk makanan, betul ya? Gitu. Deh, nomor sekarang 11 ya. Ya. 11 green tea. Green tea, kalau bisa cari yang organik. Ya, mengandung epigalokatekin galat, EGCG. EGCG. Epigalokatekin galat. Ini anti kanker ini. Jadi minumlah green tea. Tapi jangan beli yang di saset. Oh, itu ya, di tea bag, lalu wah, terus ibunya punya roh penyayang berlebihan, pelit maksudnya. Sampai bening seduh lagi. Atau pemutih dari tea bagnya larut ke air tehnya. Kanker lagi. Ya kan? Jadi kalau saya gunting, kalau kebetulan belinya yang tea bag, nggak ada yang powder, bagusnya sih yang masih leaf, masih daun. Daun green tea. Gitu. Kalau saya terpaksa pakai tea bag, saya gunting tea bagnya, saya buang. Itu pemutih, Bu, Pak. Gitu ya. Jadi tuang isinya, lalu seduh air panas, kan? Gitu, secangkir. Betul? Kan nanti dia mengendap. Jadi green tea itu luar biasa. Ya kalau bisa mau bentuk bubuk boleh, mau bentuk leaf bisa, bentuk daun. Pokoknya dia adalah anti cancer. 12. 12 Anda belum pernah dengar ini. Namanya amla atau Indian gooseberry. Indian gooseberry. Jadi orang India tuh banyak banget makan berry. Tadi golongan berry bagus kan saya bilang yang tadi nomor berapa tuh ya? Strawberry, cranberry, blueberry dan sebagainya. Ada yang namanya gooseberry, Indian gooseberry. Rupanya berry-berryan ini memang antioksidannya tinggi. Gitu. Nah, sekarang dibikin bubuk, buahnya sepet ternyata dia. Nggak kayak strawberry, enak dia sepet. Jadi dikeringin, dibikin bubuk. Kalau mau beli buahnya aja bisa sepet di blender aja bareng-bareng sama nanas, sama apa begitu. Kan jadi hilang sepetnya. Tapi udah ada yang jual bubuk. Namanya amla, AMLA. Ya, Anda bisa lihat nanti di ini juga ada, saya aturin nanti dengan resepnya ya itu di smoothie. Amla, jarang yang denger ini. Tapi coba Anda googling ada nama amla, cuma nggak biasa. Amla itu bikin wajah saudara juga cerah, rambut tumbuh, gitu. Itu amla tuh. Tapi yang paling penting untuk ini juga adalah anti cancer. Oke, kita selesai 12 ya. Iya. Ada pertanyaan? Atau amlanya tadi masukin bikin smoothie. Smoothie itu tadi campur buah, campur berry, pisang, nanas, semua, lemon. Masukin amla powder.
kira-kira setengah sendok teh. Lihat tergantung pabriknya bikinnya dia aturan pakainya berapa. Gitu. Udah kita makan 1 gelas itu isinya anti kanker semua. Kan sekali gelegek semuanya minum anti kanker. Ya, food is a delicious medicine for cancer patient. Ya. Ya, luar biasa sekali informasinya, sangat bikin takjub ya dari Bu Elizabeth Subrata ini. Jadi banyak sekali hal yang belum kita tahu, Ibu. Terima kasih banyak. Jadi sungguh luar biasa dan biarlah ini bisa jadi masukan ya buat teman-teman kita semuanya, sahabat sehat semuanya. Jadi makin makin sehat. Jadi ini bisa buat selain kanker juga bisa dikonsumsi ya Bu ya, bisa lebih Ya. sehat kita ya. Ya, puji Tuhan. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan Ibu, cuman ini saya pilihkan aja ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi. Jadi, nah tadi dari banyaknya jenis pelaksanaan ya, tata laksana masaknya tadi ya, metode memasak dari jangan digoreng, jangan dibakar seperti itu ya Bu, jangan di oven gitu ya. Jadi itu semuanya memang harus dihindari ya bagi penyakit kanker ya. Semua jenis yang dibakar gitu ya. Ya, bakar udah pasti. Kan bakar dengan api terbuka gitu loh. Oh iya. Yang kontak dengan api ya. Itu ya Bu ya, kayak sate. Ya, karena itu hubungannya dengan PAH, poliaromatik hidrokarbon. Gitu. Ya, jadi lebih jelas lagi, semua yang dibakar pokoknya tidak boleh dikonsumsi. Roti bakar enak Bu ya. Iya, wangi. Betul sekali. Terus ini ada juga yang bertanya, ini ada apakah bisa menggunakan daun sirsat juga, Bu? Ini ada info katanya daun sirsat bagus buat kanker. Iya sih, bisa aja. Semua tanaman kan green leafy vegetables ya. Ya. Diseduh aja daun sirsaknya, makanya saya nanam sendiri di rumah, kan nggak disemprot-semprot pestisida tuh, petikin, nanti seduh, air panas. Oh, diseduh juga. Minum, ya. Direbus ya? Rebus, tapi orang suka seneng bilang dari berapa cup tinggal berapa cup. Kalau saya sih mending apa namanya? Kalau saya sih punya alat ya yang bisa di suhu tertentu dia kasih sign untuk berhenti. Berarti nggak lewat 100 derajat. Nah, di situ saya stop, saya minum, nanti habis gitu mau diulang ketiga kali boleh. Gitu lagi, panasin lagi, asal panas aja, minum lagi gitu. Itu kayaknya lebih aman daripada terlalu lama dipanasin, digodok-godoknya kelamaan. Iya. Berarti memang harus prepare-nya harus benar-benar ya, nggak sekedar kalau orang biasa tuh asal direbus, asal di blender kayak gitu-gitu ya. Mas. Daun sirsak nggak bisa blender, terlalu keras. Iya. Dia paling diseduh, ya. Oke. Dimasak gitu, ambil airnya toh, karena keras kan dia. Iya, iya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih yang masuk. Apakah makanan yang sudah bermalam diperbolehkan bagi penderita kanker? Iya, diduga jangan nginep makanan. Ternyata apalagi bayam. Bayam anti kanker, tapi kalau dinginepin itu keluar nitratnya namanya. Iya. Itu bagian dari pupuk gitu ya, yang bisa bikin cancer. Yang udah hijau. Kalau Ya, airnya udah hijau banget itu. ya. Bagus. Pokoknya makanan terbaik adalah habis dimasak makan. Ya, kadang-kadang kita nginep boleh, tapi jangan jadi habit. Kalau pagi pasien, usahakan deh mau makan, masak. Mau makan, masak. Begitu. Oke. Bagus sekali infonya. Karena kita juga sering nganget-nganget gitu. Karena eman-eman gitu, Bu. Iya. Sibuk-sibuk. Sekali makan, sekali masak buat 1 minggu. Itu bahaya banget ya. Atau fast food yang seharian di pemanas terus gitu kan. Fast food di mall-mall kan. Waduh, itu karsinogennya banyak banget tuh. Begitu oily lagi ya. Memang repot ya Bu ya kalau untuk produksi makanan sehat itu ya. Ada orang yang nggak suka, aduh repot banget persiapannya gitu.
Gimana Iya, kalau ada solusi, Bu? Biar iya harus biasa. Lama-lama jadi biasa. Lama-lama malah kalau nggak prepare nggak bisa. Itu semua membutuhkan waktu untuk mendisiplin diri kita, toh harus. Ya sama aja, mau siapa yang mau ke kantor pagi-pagi jalanan macet. Tapi kan harus, kalau nggak lo nggak dapet duit, nggak dapet gaji. iya. Kan harus, jangan ribut dong. Ke kantor sengsara amat ya. Emangnya cari duit sayang anak gak? Gitu kan? Sama, ini juga jangan marah dong, prepare. Udah berkat Tuhan, Tuhan kasih bagus, tanah masih menghasilkan. Kalau nggak makan apa kita? Iya. Mesti disyukuri. Jadi nggak boleh repot-repot. Mendingan Gojek, Grab datang. Emang sih enak ya ampun, tapi udah jadi apa itu? Belum restorannya yang dia pilih rame lagi kan gedubukan dia masaknya. Apinya aja dia gedein ya kan? Gampang. Golakin aja yang basi juga dimasukin ke situ digoreng lagi jadi enak tinggal tambah micin, tambahin saus tomat, tambahin apalah semua yang Racun semua. point food. Iya kan? Gimana sekarang di Indonesia pasien kankernya banyak loh. Katanya daging. Tapi banyak yang orang miskin yang pada kena kanker tuh. Orang di kampung kan mereka nggak punya uang beli daging. Iya. Bukan dagingnya. Tempe ya tempe, dia makan tahu ya tahu, tapi digoreng. Tekniknya yang salah ya. Nah, gitu kan. Jadi pasien kamu tuh, aduh saya di Darmais tuh penuh banget itu pasien nggak berhenti. Coba ke Darmais cari parkirnya susah banget. Tuh. Karena itu dari mana pasien kanker? Makin BPJS makin rame lagi. Hmm. Karena mereka pikir BPJS sakit juga gue ada yang tanggung. Dia lupa kalau sakit itu tuh bisa aja biar ada yang tanggung nggak bisa sembuh. Toh kalau ulahnya begitu kan. Jadi Kompas bilang kesehatan sejati ada di dapur Anda, bukan di restoran. Iya. Kompas pernah tuliskan itu. Dia bahas sekali gimana kalau beli bakso. Belum plastiknya. Kan kuah panas dimasukin plastik kan. Iya. Plastik itu sendiri dioksin kan, bikin kanker kan. Betul ya. Bubur, udah masuk plastik juga. Terus kita bikin bubur di rumah nggak bisa ya sekental dia enak. Ya dia pasti pakai pengental lah. Gitu. Kan lagi. Lain-lain. Jadi kesehatan sejati ada di dapur Anda, bukan di resto. Jadi kalau memang ruwet, jadi biasa. Saya bangun pagi-pagi, saya wanita karier loh. Tapi saya bangun pagi ikut Amsal 31. Wanita terhormat bangun waktu hari masih gelap ngapain? Provides food for her family. Menyediakan hidangan buat seisi rumahnya. Tuh. Padahal dia wanita terhormat loh. Women of honor. Dia wanita bisnis loh. Kan dia penjual kain linen apa tuh namanya yang mahal. Ya kan? Amsal 31 itu wanita wanita kaya itu. Business women. Entah dia bangun waktu pagi ngapain? Menyediakan hidangan buat seisi rumahnya. Dibantu mau pembantu atau ayatnya bilang kan she gives a portion to her servant girl. Dia juga bagi porsi ke mbaknya. Gitu? Betul? Suaminya bangun dan mengatakan engkau diberkati. Terbalik. Anaknya bangun dan berkata engkau mama yang diberkati. Suaminya juga memuji dia. Lalu ayat berikutnya bilang makanan kemalasan tidak dimakan seorang wanita terhormat. Makanan kemalasan apa? Instan aja instan. Manasin tadi tuh udah seminggu. Ada di kulkas. Panasin tuh makanan kemalasan itu. Kalengan aja kalengan. Gitu kan? Junk food aja junk food. Yang dibungkus-bungkus aja. Ya gimana nggak pada kanker? Kasihan pemerintah juga sih. Iya. Lagian mending sembuh. Itu kan nanti jadinya kalau gaya hidupnya nggak berubah ya. Tetap saja kembali lagi. Iya, kemo tanggul pemerintah. Itu kan kita suka punya nyanyi gitu. Kemo. Sel kankernya mati, mati juga pasiennya. Artinya apa? Kalau kemo nggak diimbangi dengan makan sehat, sel kankernya dimatiin. Tapi sel sehat kita juga ikut dimatiin kan sama dia. Tapi kalau kita makan sehat, sel sehat kita yang kena radiasi atau kemo bertahan. Gitu ya, ngerti ya? Yang punah cuma sel kankernya. Sel sehatnya bertahan. Jadi itu alasan Anda yang kemo, Anda yang radiasi, segera makan sehat. Silahkan kalau masih mau rasanya perlu kemo gitu ya kan itu pro and con kemo enggak. Yang penting gaya hidupnya benar. Jadi sel kemonya hanya membunuh sel sakit, sel kanker yang sakit. Sel sehatnya terlindungi
oleh makanan sehat yang saudara makan. Ya, mau jadi women of honor, wanita terhormat, women of virtue, sama bahasa Inggris yang lain. Women of character, itu nggak pernah lepas dari bangun when it is still dark. Bangun waktu hari masih gelap, masak. Saya bangun pagi masak. Gitu, karena habis gitu keluar semua kan. Semua saya mesti bekelin di mobilnya penuh dengan banyak cooler box, isi macam-macam makanan, smoothie. Enak, mereka waktu meeting pun mereka nggak perlu lari pesan makanan dan sebenarnya mereka tinggal ambil di mobilnya. Healthy dan pinter, jadinya pinter. Ya, karena makan yang live food. Itu jadi habit, lama-lama habit. 3 minggu aja. 3 minggu begitu udah mulai terbentuk tuh habit. Lalu tambahin lagi, habis 3 minggu itu penelitian ya, berkata 21 hari, lalu 63 hari. Bisa juga. Jadi kira-kira 2 bulan, kalau udah 2 bulan begitu terus, udah deh habit, udah nggak bisa enggak. Maunya masak, ya. Lebih Lebih enak dan lebih tahu, irit, ya, ya. lebih irit juga. Dan perlu di apa? Nggak usah mikir yang aneh-aneh kayak tadi makanan Ya, ini yang ada aja di dapur kalau kita ya, pintar mengolahnya juga jadi bagus kan. ya, Gitu. iya, betul. Nanti Tuhan kasih kreativitas kok yang ada di dapur. Oh ini tambah ini enak. Yang penting kalau masih anget tuh, kalau cara masaknya benar itu makanan enak kok. Tuhan kan nggak kejam kasih makanan nggak enak. Cuma kita cara masaknya aja yang benar, masih hangat dan disediakan dengan hati yang penuh sukacita ya, tambah enak ya. Gitu, karena ada penelitian tuh kalau kita ngerajang, masak, ngongseng-ngongseng, kalau hatinya nggak terburu-buru, nggak ngedumeng, nggak marah-marah, itu sinar yang keluar dari jari tangan seorang ibu yang masak itu sinar yang bagus, yang masuk ke makanan itu. Nah, makanan itu akan jadi sehat selain enak. Kan orang juga tahu kan, kalau itu, aduh, kalau makanan si mamah itu atau si mbak itu enak ya, karena dia sediakannya dengan hati yang cheerful, dengan hati yang gembira, dengan penuh kasih. Nah, kalau Anda di restoran, sebaliknya disumpah-sumpahin sama tukang masak. Karena nggak sabaran, marah, lama-lama diludahin kali. Saking kesel kan, banyak banget ya, diinjak-injak. Banyak tuh saudara, malu itu udah dijago apa aja udah tumplek. Ya, kan kita bodoh ya mah. Masa anak kita kita kasih yang orang lain masak sih? Ya, Gitu ya, saya aja masak kok. ya. Saudara, ya. Oke. Wah, ini lihat waktunya sudah. Ya udah mau habis ya, saya juga ada mesti selesai nih. Ya, Ibu. Terima kasih banyak. Ini sudah banyak yang disampaikan dan ini sangat-sangat padat sekali, informatif banget. Ya, Ya, puji Tuhan. Terima kasih sekali sudah membagikan yang terbaik. Tapi ini masih ada satu, coba mungkin ini bisa dijawab juga, Bu ya. Jus yang baik untuk yang kemo aja, gitu, yang kemo, yang masih kemo. jus apa yang baik dikonsumsi penderita kanker saat kemo? Mungkin saya bedakan antara juicing dengan blending. Blender dengan juicer. Kalau jus itu kan ampasnya dibuang, betul ya? Ampasnya dibuang, cuma ambil airnya. Gitu. Saya di blender ada seratnya juga ya. Nah, kalau blender ada seratnya. Ada keuntungan, ada kerugian. Memang jus itu ya enak banget karena cuma ngambil airnya. Tapi kan musuh pasien kanker gula ya. Iya, Nanti gulanya agak tinggi. Jadi mesti dibantu ada fibernya supaya gulanya nggak langsung jeruk nggak ke langsung. darah. Ah, iya, iya, iya. Ya, jadi kalau saya sih untuk pasien kanker saya kombinasi. Misalnya kalau wortel agak susah tuh kita blender, kan seret, nggak bisa makan wortelnya banyak dong. Wortel keras kan, gitu ya. Jadi wortel di jus, ambil airnya, betul? Lalu apalagi beet misalnya, atau apalagi yang susah, ambil airnya, lalu air wortel itu pindahin ke blender, bisa juga. Lalu mau dapat banyak. Nah, di situ cemplungin macam-macam. Cemplungin jeruk sankis, cemplungin tadi berries, cemplungin daun-daunan hijau dong ya. Lihat aja nanti resepnya. Baik ya, nih. Ya, gitu kan. Nah, masukin nanas, lemon, jangan lupa. Nano-nano. Jadi dapat air wortelnya banyak. Jadi nggak pakai air putih, pakainya dari air jus. Jadi memang kalau short term
nggak apa-apa sih. Jus tuh untungnya ya dapatnya semua. Tapi jangan kaget ya, mahal banget. Bu, mau dapat segelas aja apel udah berapa duit harganya gitu kan. Nah, karena kan yang ampasnya dibuangin sih, nggak kenyang lagi. Jadi kalau saya kombinasi. Ya, dikombinasi. Karena tetap perlu fiber. Karena kalau banyak fiber, usus kita itu suka sekali dengan fiber, serat, ya kan? Padahal kalau usus itu suka dan jadi sehat karena serat, 70% imun sistem dihasilkan oleh usus. Sedangkan orang kanker ini, pasien kanker ini memerlukan imun sistem. Betul ya? Ya. Untuk melawan sel kankernya. Di mana pabriknya? Bukan makan imbus, makan macam-macam dari luar aja. Tapi kenapa nggak gunain pabrik yang Tuhan udah bikin? Usus. Namanya usus pabriknya. Usus itu pabrik mesinnya, mesin pabriknya, usus ini menghasilkan 70% imun sistem untuk kita. Makanya si pabrik usus ini, mesin usus ini mesti dibenain. Makanya jangan makan junk food, jangan makan gula-gula mah habis deh. Karena mikrobiom di usus itu mati. Mikrobiom itu lactobacillus kan, kuman baik yang bikin dinding usus kuat, nggak bocor. Sehingga toksin nggak masuk, nggak bikin kanker, nggak bikin autoimun. Nah, tapi mikrobiom itu, kuman baik itu dibunuh oleh gula. Tadi makan empon-empon mah empon-empon punya, tapi ya ampun gulanya. Makan teh hijau mah teh hijau, tapi teh hijau yang beli di supermarket yang gulanya banyak banget, green tea kan, enak kan tuh? Wah, itu gulanya banyak sekali. Nanti lihat di buku saya bagaimana menghitung kadar gula ya. Ini udah nggak keburu. Gitu. Kenapa nggak gula dari buah aja? Jadi dari bikin sendiri aja. Gitu semua. Jadi makanlah gitu ya, jus yang di jus boleh campur dengan blending, juicing dan blending. Jadi dapatnya banyak tuh, dapat wortel airnya banyak, air beetnya banyak, tapi dapat fibernya juga. Iya. Ya kan? Jadi rasanya juga enak. Penting ya, fiber is fighter. Saya selalu bilang, fiber itu adalah fighter. Fighter itu pelawan, pahlawan, ya, pembunuh. Jadi untuk melawan sel kanker perlu fighter. Siapa? Fiber. Jadi harus blending. Ya, saya punya resep 10 macam blending di sini. Ya, 10 hari. Masuk ke Tokopedia aja carinya. Ya, di Tokopedia aja lengkap di situ. Jadi 10 hari detoksnya ada pasien yang lagi ngantri nih. Saya mau mulai besok detox. Jadi saya bikinin itu satu blender untuk 4 kali makan jam 7 pagi, jam 10, jam 1, jam 4. Makannya smoothie. In between boleh ambil telur satu, ambil satu kepel apa namanya? Almond misalnya ya, yang bukan digoreng. Lalu kalau lapar lagi apel. Saya lupa ya tambahin bonus satu, apel itu buah yang tidak bisa tidak. Harus Anda makan. Dengan kulitnya. Ya. Makanya dicuci. Ya, di sini belum ada yang organik kecuali Rockit tuh. Rockit agak mahal dari New Zealand, tapi dia nggak pakai lilin, nggak pakai pestisida dari New Zealand tuh banyak di supermarket. Apel bisa ya. Ya? Apel itu. Apel? Kenapa? Dicucinya dengan cuka apel buah-buahan atau? Nah, cara cucinya, ambil baking soda. Nanti dengerin ya di sini saya lengkapin. Baking soda dirap kayak abu gosok itu, cuci gitu-gitu kan, pakai itu ngilangin pestisida. Habis udah bersih sekali ngilangin debu-debu dan macam-macam lilin. Habis lilinnya sih nggak terlalu kelihatan di situ, tapi lumayan itu dirapkan. Habis itu cemplungin ke rendam di cuka apel. Beli aja cuka apel Heinz atau SW gitu ya. Rendam 15 menit, ya 7 sendok makan 3 liter air. Rendamin di situ dirap lagi. Supaya kulitnya bisa ikut dimakan karena antioksidannya ada di bawah kulit. Ya, one apple a day takes the doctors away. Gitu kan kira-kira ngomongnya, satu apel sehari aja udah bikin kita jauh dari dokter. Berarti apel itu bagus ya. Harus dibiasakan ya. Ya, jadi nanti di smoothie saya tuh 10 hari itu puasa Daniel nih. Itu cobain deh, banyak sekali feedback ke saya pada girang, pada bagus. Kemarin ada satu orang tadinya masih kursi roda di Darmais tuh datang.
Sekarang dia udah pakai tongkat jalan. Saya berat lagi nasofaring, tapi dia rajin. Istrinya sih ya baik. Kunyit nih semua resep saya. Terus dia 10 hari dia rajin makan itu, wah kelihatan sekali perubahannya. Gitu ya. Jadi saya udah bikinin paket 10 hari itu. Ya jam 7 pagi, jam 10, jam 1, jam 4. Cepet-cepet tidur siang-siang karena tidur juga adalah anti kanker. Kalau lapar misalnya, ya udah makan rebusan sedikit. Apel aja udah bikin kenyang loh. Lagi pula apel tuh hebat banget loh. Nanti kapan-kapan kita ngomong bisa buat hilangin batu empedu tuh. Makan sama olive oil dari negaranya Tuhan tadi. Ada puasa apel dengan olive oil. Batu empedunya copot. Hebat ya. Ciptaan Tuhan itu hebat sekali. Jadi kalau lapar ambil aja apelnya. Tahan 10 hari, nanti perubahan semua terjadi. Itu namanya detox ya, detox Daniel. Nanti biomarker kelihatan tuh. Nitric oxide, antioksidan, LDL turun, HDL naik, trigliserid turun, insulinnya jadi lebih kuat ya, HSCRP ya, high sensitivity, eh, si reaktif protein itu marker jantung tuh. Kalau kena serangan jantung tuh itunya tinggi, CRP. Itu turun bersama dengan LDL. Glukosa turun, luar biasa. Ya, self healing. Teknologi food medicine. Ya, food is dan tambahin sekarang, food is a delicious medicine. Obat yang enak. Iya. Kan obat kan nggak enak, pahit. Kalau food Pasti enak. enak. Udah buat makan tapi buat obat juga ya kan? Ya. Jadi sabar-sabar ya, latihan aja 2 bulan, 63 hari, 3 minggu aja udah mulai habit kita. Udah 63 hari udah deh, udah melekat sama kita, udah nggak bisa enggak. Refleks bangun tidur, masuk dapur, sedain makanan untuk seisi rumah, berangkat bawa semua. Ya. Gitu. Oke, Bu Citra, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Mungkin bisa closing statement untuk terakhir kali ini di pertemuan kita. Sudah cukup tadi? Sudah di closing juga? Ya, paling saya cuma bilang jangan putus asa bagi penderita kanker, masih banyak harapan. Karena di kedokterannya kita belajar food is a delicious medicine. Saya tutup dengan testimoni aja ya supaya ter-encourage. Saya ada 2 kasus yang saya lihat bagus. Satu limfoma, non-Hodgkin lymphoma. Ini istrinya rajin sekali. Kasih makan yang tadi saya bahas 12 itu. Hanya dalam waktu, saya lupa tepatnya berapa, itu survive. Padahal non-Hodgkin loh, itu kan nggak lama biasanya. Gitu, tapi itu jadi memang kerja keras ya. Eat foods as close to raw as you can. Cuma makan makanan sedekat dengan aslinya. Nggak berarti harus mentah juga kan, ada yang harus matang. Sekali lagi saya cuma encourage supaya ini nanti pelajari ya, karena waktunya kan saya nggak bisa ngomong resep semua. Jadi sedikit saya kasih. Ada satu case lagi pasien dentis, dokter gigi, umur 39 tahun, dia dia didiagnosa kanker pankreas loh. Lagi-lagi itu susah banget. Lalu, umur berapa ya? Tunggu dulu, 31 tahun. Dia meninggal di usia 78 tahun, jadi 41 years later. Umur 38 tahun, dia didiagnosa kanker pankreas. Lalu, tapi dia meninggal di 79 tahun, jadi 41 years later, 41 tahun kemudian. Worth it banget. Dengan apa? Dia makan banyak makanan yang banyak enzim. Makanya dibikin buku akhirnya The Power of Enzyme. Saudara, tadi saya udah babarin sedikit, saya singgung makan banyak enzim, buah lokal kita loh. Pepaya, nanas, nggak disiram pestisida lah gitu dia ya, buah-buah murah yang di pinggir jalan tumbuh kan. Betul ya, pepaya, nanas, mangga, buah kita, pisang. Banyak banget. Iya, tapi jangan digoreng pisangnya dan dibakar. Kita kan pisang bakar. Ntar ngomel, dokter udah suruh makan pisang, saya kanker. Ya kamu bakar, jangan ngomelin pisangnya, bakarannya. Gitu kan? Atau dibikin selai, dimasaknya. Aduh, udah deh. Sama, nggak selera. Selai pisang lagi, pisang selai lagi.
Ya, gitu. Tapi ya pisang gitu di blender ya. Sekali lagi lihat nanti resep smoothie-nya di sini saya banyak pakai pisang. Buah lokal yang bisa dicapai ya. Saya siaran ini ada juga di Pijar TV. Ya. Banyak orang desa senang sekali mereka bikin masemnya. Mereka kan nggak bisa beli beri kiwi. Mereka pakai dondong. Bisa ya? Iya, pokoknya asam kan mesti ketemuin pahit. Pahit mesti diketemuin asam kan supaya nggak langu. Iya. Supaya nggak pahit kan, gitu tadi kan, supaya rasa enak. Tinggal kreativitas kita juga ya. Iya, asal tahu rumusnya dulu. Jadi Tahu. dia pakai dondong, pakai nanas. Kan di kampung ada dondong, ada pisang, nanas, jambu. Wah, Tuhan adil banget. Gitu. Bisa, bisa, sangat bisa ya. Jadi di siklus makanannya semua buah ciptaan Tuhan ini. Ya, dari tanaman sendiri the best. Ya, masak sendiri. Baik. Ya, paling itu jangan putus asa, banyak sekali testimoni yang bagus. Sekali ya, biarlah kita berumur panjang. Kata itu keinginan Tuhan. Kata Tuhan kepada Ayub, biarlah engkau masuk liang kubur dalam usia yang tinggi. Bahasa Inggrisnya full age, usia yang penuh, seperti berkas gandum yang dibawa masuk pada waktunya. Iya. Jadi Tuhan mau kita masuk liang kubur pada waktunya. Rupanya banyak yang mati muda tuh. Bunuh diri sih dia. Bukan bunuh diri itu jatuhin diri dari lantai 51 satu gedung. Bunuh dirinya dengan makanan yang udah tahu bahaya. Alkitab bilang jangan, dokter bilang jangan, dimakan juga. Ya bunuh diri, jangan salahin siapa-siapa nanti kalau sakit. Salah dewe. Padahal Tuhan bilang dengan umur tinggi engkau masuk liang kubur seperti berkas gandum yang dibawa masuk pada waktunya. Full age. Bahasa Inggrisnya full age itu full vigor. Jadi Tuhan mau kita masuk liang kubur juga masih dengan semangat yang penuh. Ya. Terus saya bilang, masa emang nggak sakit? Nggak mati-mati dong? Ih, bisa aja kita nggak sakit tapi mati. Kalau waktunya sudah selesai. Ya kan enak begitu kan, mati nggak sakit dong, nggak nyusahin orang kan? Iya. Yang terbalik sekarang waktunya belum selesai, aduh mati lagi, aduh anaknya nangis, istrinya nangis. Jadi hari ini closing statement saya bagi para penderita kanker, jangan putus asa. Klaim ayat ini Tuhan, Mazmur 103 ayat 3 ya, sampai 5 ya. Mazmur 103 ayat 3, 5, Tuhan yang telah mengampuni dosaku, dosa kami, dan dialah yang menyembuhkan. Itu Mazmur 103 ayat 3, betul? Disambung ayat 4-nya, dialah Tuhan yang meluputkan aku dari liang kubur dan memahkotai aku dengan kasih setia dan rahmat. Jadi udah Tuhan ampuni dosa kita, ibu-ibu percaya ya, bapak-bapak semua saudara sekalian, oleh darah Yesus Kristus, jangan ingat masa lalu, kesalahan kita di masa lalu memang banyak, tapi darah Tuhan sudah menyucikan kita, betul? Dialah Tuhan yang mengampuni dosamu, dialah Tuhan yang menyembuhkan penyakitmu, amin. Berikutnya nyambung tuh. Dialah Tuhan yang meluputkan aku dari liang kubur. Nah tuh, jadi aturan mesti masuk liang kubur nggak jadi. Nggak jadi dihukum, terhukum. Tapi, dan ada lanjutannya, dan memahkotai aku dengan kasih setia dan rahmat. Ih, dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat Tuhan, kemurahan Tuhan. Jadi bukan sekedar hidup, hidup berkelimpahan itu namanya. Betul. Ayat 5-nya berkata dialah Tuhan yang memuaskan mulutku dengan yang baik. Bahasa Inggrisnya gitu, walau bahasa Indonesia memuaskan hasratku. Bahasa Inggris bukan hasrat. Dialah Tuhan who satisfy our mouth, mulut kita, with the good things. Memuaskan mulut kita dengan yang baik. Ini cerita yang kita bahas nih hari ini nih. Dan yang baik. So, your youth, sehingga masa mudamu will renewed like the eagles. Sehingga masa mudamu akan sekuat burung Raja Wali. Ayo sekarang, puaskan mulut kita dengan yang baik. Kita akan menjadi sekuat burung Raja Wali di renew ya. Jangan ingat masa lalu, masih ada harapan. Ada lagi, satu penutup benaran ini. Di Mazmur berkata, siapakah orang yang menginginkan umur panjang dan menikmati yang baik dalam hidupnya? Ingat ada ayat itu? Siapa nih? Siapa? Saya sih mau menikmati umur panjang di tangan kanan, lalu tangan kiri kaya dan terhormat, menikmati yang baik dalam hidupnya. Saya kaya, saya terhormat, bukan bicara materi aja loh ya. Kaya itu kan bisa nolong orang, bisa menjadi berkat nih buat orang, betul? Siapa yang menginginkan umur panjang
dan menikmati yang baik. Jagalah mulutmu dari semua yang jahat. Nah, tuh mulut lagi kan? Mulut lagi. Ada tuh, jagalah bibirmu dari ucapan yang menipu katanya. Itu juga bicara, bisa mulut yang baik, bicara makan baik, tapi juga jangan mulut kita jelek. Ya, jangan mengucapkan yang jelek tentang orang, jangan maki-maki orang. Betul? Jangan mengucapkan fitnah, dusta, karena dusta juga dosa. Nah, itu juga bicara mulut tuh. Mulut bicara makanan, yang masuk bicara juga yang keluar. Ya. Gitu. Biasanya yang masuknya benar, yang keluarnya benar. Biasanya. Nanti ada lagi sesi food and mood. Nah, gimana mau mood kita baik? Kalau mood kita baik, kata-kata kita baik, bibir kita baik, betul ya? Betul. Nah, foodnya apa tuh? Lapar itu jadi ngamuan ya. Iya, betul. Coba deh, makan kopi terus bergelas-gelas sehari. Enggak, orang diomel-omelin terus tuh, semangat bener ngomelin orang, betul? Coba makan junk food, lihat aja anak-anak yang makannya gula dan sebagainya, toh mereka hiperaktif, betul kan? Dan kriminal ya, para orang yang tawuran semua makannya nggak benar. Jadi mulut ini adalah, makanya Tuhan ngomong bicara lidah itu penting banget ya. Lidah itu benar-benar perlu dikuduskan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Baik. Terima kasih banyak, Ibu Dr. Elizabeth Subrata. Padat banget ini ya, secara kesehatan juga kita sudah dapat full gitu ya dari Ibu. Terima kasih banyak kami dari SOS Global Ministry dan juga Radio Foster FM yang sudah merekam ini dan juga memasukkan dalam YouTube, bisa didengarkan lebih banyak orang lagi. Ini berkat yang luar biasa sekali. Kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.